Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhan di salah satu series yang saya punya di channel saya, yaitu knowledge sharing. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai Java Classes and Object. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah bahasa pemrograman Java, yaitu bahasa pemrograman OOP, Object Oriented Program atau POP, pemrograman berorientasi objek ya, PBO. Nah, langsung saja ke materi. Jadi Java classes slash object. Nah, ini akan mengenal dulu apa itu Java ya sebentar. Jadi Java ini adalah sebuah object oriented programming language ya. Jadi ini adalah sebuah bahasa yang berorientasi objek. Nah, everything in Java is associated with classes and object. Semua yang ada di Java itu dia berasosiasi dengan classes dan juga objek. Ya, mereka berasosiasi dengan kelas dan juga objek. Nah, eh, berasosiasinya ini along with its attribute and method ya. Jadi bersama dengan atribut dan juga metodenya. Nah, contohnya di real life atau di dunia nyata kan sebuah mobil adalah sebuah objek. Nah, mobil ini memiliki atribut seperti contohnya itu berat dan juga warna ya. Beratnya misalkan berapa ton, misalkan 1 ton. Warnanya warna apa? Warnanya mungkin warna merah. Dan juga mobil ini memiliki sebuah metode. Apa itu metodenya? Seperti berjalan dan juga mengerem. Itu adalah metodenya. Nah, sebuah kelas itu adalah seperti objek constructor atau bisa disebut juga blueprint untuk membuat objek. Nah, ini adalah contoh daripada kelas di Java ya. Jadi cara untuk membuat kelas di Java, kita tinggal tulis public class lalu beri namanya. Di sini contohnya adalah main ya. Dan di sini integer x ini ya, variabel x ini disebut atribut ya. Dia adalah atribut daripada kelas main. Ya, jadi integer x sama dengan 5 adalah atribut dari kelas main. Nah, selanjutnya di Java ini kan sebuah objek ini dibuat di kelas ya. Dibuat dari sebuah kelas. Dan tadi kan kita sudah buat bukan sudah buat tapi kan tadi sudah ditunjukkan contohnya kita sudah membuat kelas dengan nama main. Nah, sekarang kita akan membuat kelas ini untuk membuat objek. Nah, untuk membuat objek di kelas main ini, kita tinggal specify the class name ya. Tinggal kita sebutkan nama kelasnya yaitu main, kemudian follow by the object name ya. Kemudian dilanjutkan dengan nama dari objek dan kemudian gunakan keyword new ya untuk kita tahu bahwa ini adalah objek baru. Nah, ini adalah contohnya ya. Saya zoom. Kita tinggal tulis sini ini contohnya. Kita tinggal tulis main yaitu nama kelasnya, kemudian my object, kemudian sama dengan new main. Kita buat objek baru, kemudian nah di sini kita bisa print ya. Nah, print ini sistem out print ln my object ini adalah bisa bilang sebuah metode. Oh, ini ya. Sorry, ini belum bisa disebut sebuah metode ya. Nanti metode kita akan tunjukkan di slide berikutnya. Nah, selain itu kita juga bisa membuat multiple object ya. Kita bisa membuat banyak objek hanya dengan satu kelas saja ya. Dari dalam satu kelas kita bisa membuat banyak objek. Tinggal ya rubah-rubah namanya saja. Nah, kita juga bisa menggunakan beberapa kelas sekaligus dan kemudian kelas itu akan bisa berjalan secara bersamaan. Jadi contohnya di sini ada sebuah file yang diberi nama main.java dan juga second.java. Nah, dalam dalam main.java ini isinya adalah hanya sebuah kelas. Dia ini bukan driver class. Jadi driver class yang disebut dengan driver class ini adalah sebuah kelas yang juga menjalankan kelas-kelas lain gitu. Ya, jadi inilah driver filenya gitu. Jadi supaya bisa menjalankan main.java ini harus ada driver kelasnya, yaitu di kelas yang second.java. Karena bisa kita lihat pada second.java di situ adalah drivernya ya. Dan bisa kita lihat di sini pada second.java dia mengakses main ya, mengakses yang main ini. Kemudian my object sama dengan new main sama seperti yang awal tadi ya untuk ngeprint value daripada variabel atau atribut x yaitu 5. Nanti hasilnya ini akan keluar 5 ya. Dan juga
The name of Java itu should match the class name ya. Jadi nama daripada filenya harus sama dengan nama kelasnya. Jadi kalau nama kelasnya main, maka nama filenya juga main. Kalau nama filenya itu second, maka kelasnya juga harus second. Nah, selanjutnya ini adalah Java attribute. Seperti yang sudah saya bilang tadi, variable within class is called attributes. Variabel yang berada di dalam kelas disebut attributes dalam Java. Nah, untuk mengakses atribut ini, kita hanya perlu menambahkan titik di depan objek. Ya, di depan objek. Jadi, kita buat dulu objek di sini ya. Bisa kita lihat contohnya my object titik x ya. Kita cukup panggil titik x. Nah, selanjutnya kita juga bisa modify attributes ya. Kita bisa memodifikasi atributnya. Pada contoh yang gambar sebelah kiri bisa kita lihat integer x ya. Atribut x ini belum memiliki value sama sekali. Nah, kita bisa memberi value dalam si x ini dengan cara ya tinggal kita kasih aja value-nya gitu. Di sini my object.x sama dengan value-nya berapa? 40. Kemudian setelah di print, maka akan keluar nanti hasilnya 40. Nah, kita juga bisa mereplace ya atau mereplace sebuah value yaitu dengan misalkan sebuah value ini kan di sini value x-nya atau atau value dari atribut x ini kan nilainya 10. Kita bisa mengganti menjadi 25. Dan nanti ketika di print hasilnya akan 25 karena kita sudah menggantinya menjadi 25. Nah, ini juga adalah contoh lainnya ya. Kita bisa merubah sebuah value jika kita punya multiple object. Jadi pada objek 1 ini kan dia akan ngeprint x ya. Dia akan ngeprint si atribut x yang nilainya 5. Dan di sini juga kita bisa mengubah untuk objek kedua ya dengan cara sama seperti tadi kita tinggal kasih aja nilainya berapa dan kemudian di print. Maka hasilnya nanti akan keluar. Nah, kita juga bisa menambahkan berapa banyak atribut, itu suka-suka kita atributnya mau berapa dalam sebuah kelas ya. Nah, selanjutnya ada method. Nah, method ini declare within a class ya. Jadi metode itu dideklarasi di dalam kelas ya, harus di dalam kelas. And they are used to perform certain action. Nah, mereka ini digunakan untuk melakukan sebuah aksi. Contohnya di sini method my method ya, ini static void my method, ini cara penulisan metodenya. Ini dia ini diberikan tugas untuk melakukan print, untuk mencetak kata hello world ya. Dan mungkin untuk metode ini untuk jelasnya akan saya coba peragakan saja ya. Saya akan kasih lihat contoh daripada program yang sudah saya buat. Oke, sudah terlihat ya layar saya. Sini saya akan buka Visual Code saya. Oke, sudah terlihat. Nah, di sini adalah salah satu program yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS. Saya beri nama ini adalah Project Tanke, yang dimana pada dasarnya ini untuk melakukan mimik ya, atau mengcopy bagaimana sih sebuah tank beroperasi gitu. Dan di sini ada 4 buah kelas. Yang kelas pertama ini adalah driver class gitu. Jadi inilah adalah kelas utama untuk menjalankan atau bisa bilang untuk menggunakan semua kelas-kelas yang lain. Kelas yang lain itu ada, ini ada 5 ya, bukan 4 kelas. Nah, yang pertama ini adalah tank. Ada kelas tank, ada kelas gunner, ada kelas driver, mereka yang mengemudi gitu kan, dan juga kelas commander gitu. Jadi tank ini dia adalah kelas yang ya bisa bilang sebagai tanknya. Dan untuk gunner dan juga driver ini dia untuk tank, gunner, dan driver ini adalah super class ya. Jadi untuk super class itu teman-teman bisa cari super class itu apa. Tapi pada intinya adalah jadi untuk gunner dan driver ini terhubung dengan tank. Karena kita bisa kita lihat ya. Biasanya kan kalau yang membuat kelas biasa kan cuma gini. Public class commander ya, public class nama,
Tapi kalau kita lihat di sini dia public class gunner extend tank ya. Jadi dia ini terhubung ya. Jadi tank ini sebagai parentnya dan gunner dan juga driver ini sebagai childnya. Dan kalau kita lihat di sini di dalam tank.java ini di dalam kelas tank ini saya memiliki 4 buah atribut ya, yaitu tank type ya, jenis tank, gun type, jenis senjata, dan juga fuel level ya, level bahan bakar dan juga hot levelnya ya, level darah dia. Dan kemudian saya di sini uh, memberi value-nya, memberi nilainya gitu. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, saya menggunakan protected ya. Ini untuk ya supaya lebih aman aja gitu. Jadi hanya bisa diakses menggunakan apa kelas tank ini ya. Jadi bukan kelas tank, tapi ya saya lupa ini jenisnya namanya apa. Tapi ini adalah setter dan getter ya. Teman-teman bisa cari materi itu. Dan kalau kita lihat di sini, nah ini dia. Ini adalah sebuah metode teman-teman. Jadi ini adalah metode yang saya buat untuk menampilkan tank info ya, untuk menampilkan info daripada tank tersebut ya. Jadi ketika tank ini sudah diberi nama gitu kan, dia akan mengeprint tipe tanknya apa, tipe senjatanya apa, terus kemudian fuel levelnya berapa, health levelnya juga berapa. Dan ini juga ada contoh lain ya. Dan di metode ini juga kita bisa memberikan sebuah variabel ya, seperti biasa kita bisa kasih variabel. Jadi saya kasih variabel distance dan juga direction ya. Dan untuk contoh penggunaannya bisa kita lihat pada drivernya. Nah ini tinggal gini aja ya, tinggal seperti yang sudah dibilang tadi. Untuk mengakses atribut ataupun metode itu kita tinggal tulis saja ya. Pertama misalkan kalau saya mau ngeprint tapi saya mau manggil sebuah metode display tank info untuk mengeluarkan informasi mengenai tanknya, kita tinggal tulis objeknya, yaitu di sini objek yang sudah saya buat ya adalah driver. Jadi kita tinggal tulis driver.displayTankInfo, maka dia akan mengeluarkan bukan mengeluarkan tapi akan menjalankan perintah tersebut ya. Dia akan memanggil metode displayTankInfo yang mengeluarkan informasi mengenai tank ya. Ya seperti contohnya nih, saya akan run. Oke, sebentar, build failed katanya. Build failed dengan continue. Cannot find load main class tank driver. Oke, sebentar teman-teman. Ini kenapa dia tidak mau jalan ya? Sebentar, saya akan coba perbaiki dulu. Oke, mohon maaf teman-teman, ternyata dia ada cache yang harus di-delete. Oke, nah ya, tadi saya akan menunjukkan ketika metode itu dipanggil ya. Di sini saya akan memanggil metode displayTankInfo. Ketika saya jalankan, nah bisa kita lihat dia akan melakukan perintah di dalam metode tersebut ya. Perintahnya di sini untuk melakukan print line ya. Print line tank type, gun type, fuel level, health level, dan kemudian ditambahkan dengan sebuah atributnya. Jadi atributnya ini kan bisa kita lihat sudah diberi ya 100 100. Dan untuk tipe tank dan juga gun type-nya ini ada pada driver ya. Jadi kita kasih ketika kita panggil kelasnya gitu kan, yaitu Sherman F4 dan juga jenis kitnya lah 76 mm. Dan ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya, bagaimana tapi bagaimana sih Java bagaimana sih kelas dan objek pada Java ya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Dan ya kurang lebihnya mohon maaf. Saya Farhan pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya.